atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Saudara-saudara terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji 30 Juni 2021, hari biasa pekan ke-13. Marilah kita berdoa. Karena Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami telah Kau himpun menjadi umat-Mu dalam diri Yesus Putra perjanjian. Perkenankanlah kiranya kami memandang Dia sebagai lambang cinta kasih setia-Mu kepada kami manusia, sebab Dialah Putra-Mu dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius 8 ayat 28 sampai dengan 34. Pada suatu hari Yesus menyeberang danau Genesaret dan tiba di daerah orang Gadara. Maka datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Dia. Mereka itu sangat berbahaya sehingga tak seorang pun berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau datang kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu ada sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu minta kepada Yesus katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke kawanan babi itu." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Para penjaga babi lari dan setibanya di kota mereka menceritakan segala sesuatu juga tentang 2 orang yang kerasukan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus dan setelah berjumpa dengan Dia, mereka mendesak supaya Ia meninggalkan daerah mereka. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Mengerikan ya, kalau kita punya babi-babi habis terjun ke danau, pada susah peliharanya. Dan kalau babi-babi itu sehat, kita bisa jual, bisa mendapatkan keuntungan. Sama saat ini banyak virus-virus babi sekarang berkeliaran, seperti COVID-19. Kalau COVID-19 mengintai manusia, sekarang virus babi-babi ini juga mengintai para babi-babi. Dalam konteks Injil pada hari ini adalah orang kerasukan. Siapakah orang kerasukan itu? Orang kerasukan adalah orang suka melamun, kosong pikirannya, lalu mampirlah roh-roh yang gentayangan di bumi ini yang belum masuk pada tempatnya. Maka tidak disebut dengan orang gila, orang kerasukan. Bagaimana orang kerasukan diobati? Hanya dengan iman, dengan keyakinan, dengan kekuatan Yesus. Maka setiap kali ada eksorsis, seorang imam akan mengatakan, "Keluarlah dari orang ini dalam nama Yesus." Tanpa nama Yesus tidak ada apa-apa yang bisa kita buat. Roh-roh jahat, roh-roh negatif hanya takut pada Yesus, bukan pada kekuatan kita secara pribadi. Maka bila kita melihat seorang mengeksorsis, mereka hanya menjadi alat Tuhan, bukan kekuatan dari pribadinya. Karena seorang salah melihat, wah kalau orang begini mesti si X begini. Padahal yang mengusir Yesus. Kita hanya sebagai alat,
Lalu apa mau disombongkan? Kita tak punya apa-apa tanpa Yesus. Maka ada dua belah pihak. Yang satu yang kerasukan, jangan melamun. Yang kedua yang mengusir kerasukan itu, jangan sombong. Karena Yesuslah yang memberikan peran pengusiran itu. Nah, bagi orang yang suka melamun, mungkin karena banyak hutang pada masa COVID ini, jangan melamun. Lebih berdoa rosario, berdoa doa tikam Yesus, Maria, Yosef, sehingga kita tidak terlena, tidak melamun, melayang-layang, lalu roh-roh yang gentayangan itu masuk dan menyusahkan diri. Kita menjadi budaknya, suruh buka baju telanjang kita buat, lalu orang menonton kita. Kita tidak sadar, tetapi kalau kita kemudian sadar, kita malu. Karena kita sudah menjadi alat kegelapan. Maka saudaraku, jangan melamun. Berdoalah senantiasa, Yesus, Maria, Yosef, setiap kali kita mengalami kesulitan, biarpun dengan air mata dan kepedihan. Jangan membiarkan kegelapan itu masuk dalam diri kita. Isilah dengan iman kita, percaya bahwa sebuah pohon yang berbuah banyak, lebat, banyak dilempari orang. Demikian pula orang-orang yang mempunyai kekuatan, diberikan juga percobaan-percobaan agar menguji kekuatan tersebut. Maka mari saudara terkasih, berdasarkan pengalaman orang di Gadara ini kita belajar supaya jangan melamun, mencari solusi yang baik, memegang Yesus yang erat sehingga kita tidak menjadi budak kegelapan. Semoga Tuhan memberkati.